Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Willy Al-Kafi. Kali ini kita akan buatkan video khusus untuk kurban. Dan ini menjadi rutinitas kita di kantor Kecamatan Lugari khususnya. Jadi setiap tahun kita mengadakan kurban 1 ekor sapi. Nah kita lihat. Nah ini kurban 1 ekor sapi siap untuk dipotong. Dan yang menjadi rutinitas adalah kurban ini karyawan dikocok, diundi. Jadi tiap tahun itu berputar. Ini kita sudah melaksanakan dan alhamdulillah 7 orang ini 7 orang yang mendapat apa makna dari pemotongan kurban ini. Kita hanya mengingatkan kepada masyarakat khususnya hikmah dari kurban ini. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjutkan. Oke. Kita menunggu kurban. Kebetulan di sebelah kita sedang lagi sapi kurban. Sapi. Kita akan berbincang-bincang. Hari ini memang dari kita ada Ustadz. Pak Ustadz ya? Assalamualaikum. Dengan Ustadz siapa? Ustadz Furqan. Ustadz Furqan. Kita sedikit berbincang-bincang kan, mengingatkan untuk masyarakat ini. Sebetulnya hikmah dari kurban ini apa Pak Ustadz? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setiap tahun kita sering kali merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Bahwasanya ini adalah bagian dari syiar agama Islam. Jadi ketika Allah mengabadikan satu kisah tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran begitu luar biasa sehingga beliau ketika pun harus mengorbankan apa yang dia cintai ketika berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, maka beliau ikhlas. Sami'na wa ata'na. Nah, sikap ini yang harus menjadi satu prinsip untuk seorang muslim, seorang mukmin yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Artinya ketika Allah memerintahkan satu hal, tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sekalipun berkaitan dengan apa yang kita miliki, berkaitan dengan apa yang kita cintai. Itu terbukti ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih putra tercintanya, Sayyidina Ismail. Luar biasa. Jadi ada satu sikap yang luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh. Sekalipun minimal kita tidak bisa secara 100% sama dengan ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi minimal sikap kita sami'na wa ata'na. Terkadang kita seringkali karena orang-orang yang kita cintai melalaikan perintah-perintah Allah. Jadi seperti itu. Jadi Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan hartamu itu adalah ujian. Artinya ketika anak dan harta kita justru menjauhkan kita dari Allah, lalu untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa semua itu harta anak? Kita lihat Ibrahim alaihissalam berani mengorbankan anaknya, tidak peduli dengan ego duniawinya, dia mencintai anaknya, tapi beliau dengan ikhlas sami'na wa ata'na menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap itu yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin keluarga. Yang mudah-mudahan hikmah daripada berkurban itu kita yang pertama bisa menjadi Ibrahim di masa sekarang. Yang kedua, ketika seseorang berkorban menyembelih hewan, itu di dalam diri kita ada pertarungan antara sifat-sifat hewani, hayawannya yang ada di dalam diri kita. Kita harus menyembelih ego dunia, takabur, sombong, ingin menang, ingin mengalahkan orang lain. Dan hikmah dari berkorban itu mudah-mudahan kita mampu menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Itu Pak, seperti itu. Terima kasih Tad. Dan sedikit Tad ini, kadang-kadang kita ini wajib apa sunnah kan kurban ini? Ini kalau berbicara hukum dasar sunnah dari kurban itu sunnah. Ya, sunnahnya itu sunnah ain. Artinya ketika kita mampu, maka sunnah yang harus ditekankan, sunnah yang harus dilaksanakan adalah kurban. Jadi asal dasar hukum daripada kurban adalah sunnah ain bagi diri sendiri. Kita pun
ketika kita mampu berkurban, maka laksanakanlah setiap kita mempunyai harta. Dan itu bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang mampu kan? Bagi yang mampu. Kalau seandainya orang tidak mampu, ini seperti apa kan depannya? Maka Rasulullah pernah dalam satu riwayat di dalam doa beliau mengatakan, "Ya Allah, terimalah korbanku, korban keluargaku, dan korban untuk umatku." Maka untuk orang-orang yang tidak mampu, insya Allah telah diberikan atau telah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Tapi secara asal dasar hukumnya itu sunnah ain kepada setiap individu yang mampu, wajib mampu harus melaksanakan kurban tersebut. Jadi bagi yang mampu harus melaksanakan. Itu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu. Nah ini sabun. Setelah kurban, sapi disembelih, sapi kambing, ini dagingnya ya. Dagingnya ini diberikan ke siapa tadi? Untuk dagingnya diberikan kepada orang-orang yang ya seandainya di wilayah tersebut banyak sekali fakir, banyak sekali miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan, karena pada dasarnya kurban ini kita memberikan satu kebahagiaan kepada orang-orang yang mungkin selama ini tidak mampu merasakan kenikmatan dari daging sapi atau daging domba. Dengan melalui kurban ini kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Amin. Dan ini kita sudah rutin tadi ya, rutin ini tiap tahun. Mudah-mudahan tahun ke depan juga kita akan memotong sapi kurban juga di sini. Dan kebiasaan memang kita memotong 1 ekor sapi. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan ke depan kita bisa memotong 2 atau 3 Amin ya ke Allah. depannya. Amin. Semoga Untuk doa yang kurban, doa yang kurban. Seperti apa doanya? doanya yang penting yang pertama niat yang pertama ya, niat lillahi, karena tidak akan sampai daging dan darah hewan sembelih. Yang akan datang itu niat daripada orang yang berkurban. Artinya kita tidak melihat dagingnya atau darahnya, yang sampai kepada Allah adalah niat. Innamal amwalu innamal a'malu sesungguhnya segala sesuatu dengan niat. Ya, doanya semoga Allah niat dan keikhlasan hati. Niat dan keikhlasan. Semoga Allah menerima dan menjadikan sapi yang disembelih atau kurban yang disembelih itu menjadi hijab untuk harapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penjaga diri kita daripada kehancuran duniawi dan kehancuran akhirawi seperti itu. Amin. Doanya semoga korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga menjadi jalan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mampu beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tad, ini kita juga mengingatkan kepada masyarakat nih ya. Ini 1 ekor sapi ini untuk 7 orang. 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu hukum dasar 1 ekor. Ini untuk 7 orang, 1 domba untuk 1 orang. 1 domba untuk 1 orang. Iya, 1 domba untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kan kita mengingatkan nih, ini yang apa sih namanya, yang pantas atau yang sudah domba ini sudah apa sebetulnya yang sudah siap untuk dikurbankan. Domba kasih seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri Usia. domba yang siap dikorbankan adalah domba yang sudah besar, yang dewasa. Kata Sundanya manjing, Manjing. Ya, sudah manjing. Iya, betul. Dan tidak ada cacat pada kurban itu, baik dari kukunya ataupun dari tanduknya. Oh, jadi kita berkurban ini juga harus pilih dulu kan ya? Betul, Pak. Jadi kambingnya yang harus sehat, sapinya yang harus sehat, Betul. bersih. Istimewa lah. Istimewa ya. Apalagi kalau mampu mah yang spesial kambing. Kadang-kadang ada yang kurban kambing suka dimandiin dulu tadi nih, dibersihin dulu, dikasih bunga. Itu seperti apa tadi? Itu sebenarnya hanya sebagai ritual aja sih, tidak perlu dijadikan polemik ya. Artinya ada beberapa orang yang mungkin menjadikan itu hewan kurban itu sebagai persembahan dari kurban, perasaan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tidak dijadikan satu ajaran seperti itu. Tapi silakan saja yang meyakini bahwa dengan seperti itu semoga kurbannya dianggap lebih layak lah, lebih hebat gitu, lebih bagus lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi sudah detail menjelaskan hikmah dan manfaat kurban, terus kurban untuk siapa aja yang diberikannya,
dan 1 ekor sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, dan memang yang dikurbankan itu semuanya harus sehat dan bersih. Baik guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Kita akan sebentar lagi kita akan lihat, mungkin sudah selesai pemotongan kurban itu. Nanti kita akan balikan juga, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.